Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahriyah dari PBA Lokal 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji pilot sample t-test, tujuan uji pilot sample t-test, jenis-jenis uji pilot sample t-test, dan langkah-langkah uji pilot sample t-test. Pertama, pengertian uji pilot sample t-test adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan, artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua rata. Rancangan ini biasa dikenal dengan rancangan pretest dan pusttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata pusttest dari satu sampel. Kemudian, tujuan uji pilot sample t-test itu untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi bersifat identik atau mempunyai kesamaan varian atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Uji ini lebih dikenal dengan nama uji comparison, suatu alat uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan di antara dua sampel atau dua variabel yang bersifat bebas. Kemudian syarat-syarat uji pilot sample t-test itu: 1. Variabel yang dihubungkan adalah variabel yang mempunyai skala data numerik dengan variabel yang mempunyai skala data kategorik. 2. Dua kelompok data adalah dependen atau berpasangan. 3. Data distribusi normal. 4. Variasi data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. Kemudian langkah-langkah uji pilot sample t-test ini, contohnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas pretest. Tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas atau pusttest. Jadi pretest itu adalah strategi yang belum dilakukan, sedangkan pusttest sesudah dilakukannya strategi. Jadi dengan melakukan 2 kali tes tersebut, maka guru mempunyai 2 hasil belajar siswa, yakni hasil pretest atau sebelum melakukan strategi dan pusttest sesudah melakukan strategi. Jadi inilah yang disebut dengan sampel berpasangan. Adapun rincian data hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji yang sudah terkumpul dapat kita lihat pada tabel ini. Kemudian untuk langkah-langkah uji pilot sample t-test, buka aplikasi SPSS, kemudian tulis pada kolom name pretest, kemudian pada baris kedua tulis pusttest, dan kemudian pada desimal kosongkan saja, ubah ke 0. Pada label tulis pretest. Dan di sini pusttest. Kemudian pada measure scale ke data view, copy data yang sudah kita kumpulkan atau sudah kita tulis di Microsoft Excel. Kemudian untuk uji pilotnya, kita klik analyze, kemudian compartments, pilot sample t-test, pretest taruh di variabel 1 dan pusttest taruh ke variabel 2. Oke.
Nah, pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata atau mean hasil belajar sebesar 54,62. Sedangkan untuk nilai posttest diperoleh nilai rata-rata hasil belajar sebesar 67,69. Jumlah responden 13 orang siswa. Untuk nilai standard deviation atau standar deviasi pada pretest sebesar 10,300 dan untuk posttest sebesar 10,727. Terakhir adalah nilai standar error mean. Untuk pretest sebesar 2,857 dan untuk posttest 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 54,62 kurang dari posttest 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan hasil posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Piret sampel t-test yang terdapat pada tabel output Piret sampel test. Yang ini ya, Piret sample correlation. Output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output ini diketahui nilai koefisien korelasi correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikan signya 0,242. Karena nilai sig 0,242 lebih dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Kemudian pada tabel ketiga ini adalah yang terpenting, karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam kasus yang tadi, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer-Galeri terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Rumusan hipotesis penelitiannya yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer-Galeri dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sedangkan HA adalah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer-Galeri dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji Piret sampel t-test menurut Singgih Santoso. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji Piret sampel t-test berdasarkan sig atau signifikansi hasil output SPSS adalah 1. Jika nilai sig totalet yang ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya jika nilai sig totalet lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan output uji Piret sampel t-test ini diketahui nilai sig totaletnya adalah sebesar 0,002, artinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer-Galeri dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.